Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama arahan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Marilah sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama, saya tentu ingin menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Muhammad Iftithar Sulaiman Suryanegara. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Menteri Transmigrasi kita. Sama-sama kami dulu merintis karir di militer. Tadi Pak Menteri menyampaikan bersahabat sudah sejak tahun 1998 atau 97, yang kemudian persahabatan itu kita lanjutkan di dunia pengabdian berikutnya, bukan hanya di TNI, tapi juga di bidang politik dan pemerintahan. Pak Mentrans ini 1 tahun di atas saya angkatannya. Jadi kalau saya lulus Akademi Militer tahun 2000, sama seperti Pak Asintel di sini, Pak Jamian. Sedangkan Pak Mentrans Pak Citan ini lulus Akademi Militer tahun 99. Jadi 1 tahun persis di atas saya, tapi kemudian kami berdua bersahabat, berjuang dan mengabdi bersama-sama sampai dengan hari ini. Terima kasih Pak Mentrans, sambutan dan sekaligus laporan yang begitu lengkap dan komprehensif. Saya rasa bisa memberikan cakrawala dan persepsi yang positif tentang bagaimana Kementerian Transmigrasi ini bisa memperkuat peran peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di seluruh wilayah sesuai dengan tagline-nya, Kementerian Transmigrasi, kesejahteraan untuk semua. Tepuk tangan untuk Kementerian Transmigrasi. Saya juga ingin menyapa, walaupun secara virtual, hadir di Surabaya, Jawa Timur, Wakil Menteri Transmigrasi Bapak Viva Yoga Mauladi. Tepuk tangan juga untuk Bapak Viva Yoga. Saya tadi diinformasikan bahwa di kantor Gubernur Jawa Timur juga sedang digelar acara semacam ini dan tersambung melalui video conference. Saya tentu menyapa jajaran yang hadir secara langsung di Jawa Timur. Di sini juga hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi Bapak Danton Ginting Munte. Terima kasih Pak Sekjen. Jajaran yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,
Saya juga tentu ingin menyapa secara khusus Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sumarno. Tepuk tangan untuk Pak Sumarno. Nah ini dia, baru kelihatan. Pak Yuda, apa kabar Pak Wamen? Assalamualaikum Pak Menko, Pak Menteri. Kami berada di Surabaya dengan kawan-kawan Bapak, Ibu-Ibu transmigrasi yang akan diberangkatkan Pak Menko bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan seluruh Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi seluruh kabupaten di Jawa Timur, didampingi Bapak Asisten 1 Provinsi Jawa Timur, Bapak Beni. Kami dengan staf ahli Bu Dina dan Bu Ria siap mendengarkan arahan dari Pak Menko. Pak Menteri, salam hormat. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Wamen dan teman-teman di Jawa Timur. Hadir pula jajaran Forkopimda, khususnya para anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur yang hadir secara langsung di tempat masing-masing. Di sini juga hadir para wakil rakyat yang mewakili pimpinan unsur TNI dan Polri, serta Bapak Ibu para transmigran yang saya cintai dan saya banggakan. Pripun kabar ini? Sehat semuanya ya? Semangat gak ini? Semangat! Kapan berangkatnya? Sesaat lagi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sungguh senang bisa kembali ke gedung ini. Beberapa saat yang lalu saya juga hadir tepat di tempat ini dan bersama dengan Bapak PJ Gubernur Pak Nana Sujana ketika itu saya masih sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, menyampaikan beberapa hal termasuk juga menyerahkan sertifikat hak milik bagi warga, wakaf maupun aset pemerintah. Di samping kita menyelenggarakan sertifikasi elektronik. Nah, alhamdulillah kali ini saya kembali datang dalam kapasitas yang baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kami, termasuk Pak Menteri Transmigrasi, Pak Wamen, yang saat ini mengemban amanah dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu ingin bekerja sungguh-sungguh karena kita ingin segera menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat. Tentu berbicara Indonesia yang begitu luas dan kompleks ini, kita membutuhkan kerjasama di seluruh bidang, bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari acara hari ini, baik Kementerian Transmigrasi maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena hari ini seperti yang dilaporkan oleh Bapak Menteri Transmigrasi tadi, sama-sama kita akan melepas secara resmi saudara-saudara kita dari berbagai kabupaten kota. Kalau saya tadi melihat catatan di sini, dari Provinsi Jawa Tengah ini ada 16 kabupaten kota dan ada 16 kepala keluarga atau 58 jiwa.
sedangkan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada 20 kepala keluarga, 77 jiwa dari 5 kabupaten kota se-DIY. Dan untuk Provinsi Jawa Timur totalnya ada 16 kepala keluarga, 65 jiwa dari 12 kabupaten se-Jawa Timur. 2 hari yang lalu ketika saya sedang berdiskusi santai dengan Bapak Menteri Transmigrasi, kami kemudian membahas tentang masa depan transmigrasi di Indonesia. Yang memang benar tadi disampaikan oleh Bapak Mentrans, ternyata dalam waktu dekat, yaitu mulai hari ini, akan ada pelepasan sejumlah kepala keluarga dari 3 provinsi tadi untuk diberangkatkan ke berbagai daerah tujuan transmigrasi. Untuk Sulawesi ada yang ke Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk wilayah Kalimantan ke Provinsi Kalimantan Tengah, dan yang barat ke wilayah Sumatera, yaitu ke Provinsi Sumatera Barat. Dan ketika saya tanya berapa jumlahnya, kurang lebih sekian puluh, tepatnya 48 kepala keluarga. Dia sampaikan tidak terlalu banyak memang, karena ini menuntaskan program di tahun 2024. Tapi saya menyampaikan, kalau berkenan, saya tidak mempersoalkan kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi justru insya Allah kehadiran kami, kita semua di sini, untuk mengiringi semangat dan tujuan mulia dari para transmigran. Tepuk tangan sekali lagi kepada semua transmigran. Ini sudah berkeluarga semua? Sudah punya anak? Anaknya berapa? Yang anaknya 1? Oke. Yang anaknya 2? Anaknya 3? Ada yang anaknya 4? Oh, ada juga. Ada yang Pancasila? Oh. Ada yang lebih dari 5? Berapa? Oh, 5. Saya tidak berpanjang lebar. Saya hanya ingin mengiringi sukacita Bapak Ibu sekalian yang telah memilih untuk menjadi pionir, menjadi orang-orang yang bukan hanya memulai sesuatu yang baru, tetapi juga saya harapkan menjadi teladan dan sekaligus menjadi keluarga-keluarga yang sukses. Amin. Di tempat yang baru. Tadi kalau kita menyimak Mars Transmigrasi, itu kan ada semangat yang harus digelorakan karena memang memulai sesuatu yang baru itu tidak selalu mudah. Betul Bapak Ibu sekalian? Paling tidak tantangannya pun baru, suasananya baru, tapi justru di balik sesuatu yang baru itu banyak peluangnya, insya Allah. Kalau Bapak Ibu sudah meneguhkan hati dan pikirannya untuk siap menuju ke daerah yang baru tadi, maka dengan dibekali pengetahuan, keterampilan, dan juga kesiapan yang lainnya, Bapak Ibu bisa merintis pekerjaan, usaha, dan kehidupan yang semakin baik ke depan. Pemerintah harus dan akan hadir, bukan hanya melepas kepergian Bapak Ibu ke daerah tujuan, tapi juga menerimanya dan meyakinkan agar kehidupan Bapak Ibu juga bisa berjalan baik. Oleh karena itu tentu harapan
besar kita semua kepada Bapak Menteri Transmigrasi, Bapak Wamen dan seluruh jajaran Kementerian Transmigrasi agar bisa terus mengawal dan mendukung keluarga-keluarga yang akan segera diberangkatkan ini, termasuk yang tadi dilaporkan sudah banyak yang ada di sana sini, bahkan berhasil merintis daerah yang tadinya tidak ada apa-apanya, berangkat dari nol tadi, tapi berhasil menjadi pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat ekonomi baru di berbagai daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai tingkat kecamatan dan desa. Bapak Presiden Prabowo Subianto berharap betul pembangunan bisa tumbuh dari desa, dari bawah, dari lokasi-lokasi yang belum terlalu terjamah tadi. Dan kami dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bisa mengkoordinasikan, mengintegrasikan semua upaya. Tadi Bapak Mentan sudah menyampaikan urusan tanah, urusan lahan yang seringkali menjadi masalah utama, statusnya, sertifikatnya, insya Allah ada Kementerian ATR BPN yang siap untuk mendukung program transmigrasi ini. Untuk penyiapan infrastruktur dasar, jalan-jalan terdekat, jalan ke arah lokasi pertanian, irigasi, penerangan, air bersih, sanitasi, dan lain sebagainya, insya Allah akan didukung penuh oleh Kementerian PU, Pekerjaan Umum, bagi masyarakat transmigrasi. Urusan perumahan tentu juga harus dipersiapkan, kawasannya juga harus menjadi ekosistem yang sehat dan bisa nyaman bagi anak-anak kita, termasuk sekolahnya harus baik, ibadah juga tidak sulit, dan lain sebagainya. Kita punya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ini juga akan membantu Kementerian Transmigrasi. Dan yang terakhir, urusan transportasi, darat, laut maupun udara, yang juga menjadi tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi. Kami juga bisa mendorong Kementerian Perhubungan untuk bisa membantu penuh Kementerian Transmigrasi di lapangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kerja bersama pusat maupun daerah, kerja lintas kementerian. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa dengan cepat, bisa dengan segera beradaptasi. Itu pesan saya pertama. Tolong segera beradaptasi dengan lingkungan yang baru, suasana yang baru, medan yang baru, cuaca yang baru, dan kehidupan sosial yang baru juga. Tidak sama dengan kondisi Jawa Tengah misalnya. Tetapi sekali lagi justru di situ ada peluang dan kebaikannya. Yang kedua, segera menyapa masyarakat setempat, dan saya juga berharap masyarakat setempat bisa menerima kehadiran Bapak Ibu dengan baik, dengan tangan terbuka, dan segera bergandengan tangan untuk membangun daerah yang menjadi tujuan. Yang ketiga, tentu terus tingkatkan kapasitas diri kita. Kalau nanti ada yang ingin menggarap pertanian, kita harus memiliki ilmu dan kemampuan untuk menggarap sektor pertanian yang baik. Kalau nanti ada yang ingin mengembangkan ekonomi kreatif, kerajinan, termasuk sektor pariwisata, juga harus dibekali dengan keterampilan yang memadai. Kalau ada yang ingin mengolah hasil laut di pesisir, juga harus kita bekali keterampilannya. Dan lain sebagainya, termasuk di sektor industri. Dan yang terakhir, tentunya setelah semua itu dilakukan, kami juga akan terus melakukan evaluasi sekaligus pengawasan, sehingga kalau ada yang bisa kita perbaiki dan sempurnakan, bisa kita lakukan bersama-sama. Itulah Bapak Ibu sekalian yang menjadi pesan
dan mudah-mudahan semua bisa dilancarkan, semua bisa diberikan jalan yang baik. Tetap semangat semuanya. Kalau menghadapi hal-hal yang belum begitu pas, jangan pernah menyerah. Tetap kita teguh pada yang sudah kita cita-citakan, karena di balik segala kesulitan ada kemudahan dan kemuliaan. Itulah janji Tuhan, dan pemerintah negara akan hadir bersama masyarakat, bersama Bapak Ibu sekalian. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat jalan, selamat menjalankan kehidupan baru bersama keluarga tercinta. Tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu di tempat-tempat transmigrasi berikutnya. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini. Selamat juga kepada Bapak Menteri Transmigrasi, Bapak Wamen, dan seluruh jajaran Kementerian Transmigrasi. Tetap semangat mengawal transmigrasi untuk mewujudkan kesejahteraan untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.